Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Selingkuhanku Bukan Manusia. Cerita ini ditulis oleh Dia Logika Setiawan. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel beliau, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Daripada penasaran dengan ceritanya, mari masuk ke ceritanya. Dia selalu ada, bahkan di saat aku tidak membutuhkannya pun. Kehadirannya yang tiba-tiba bisa seketika langsung menyihirku, bahwa aku sepertinya membutuhkan ia tiap saat. Namanya Yansa. Aku sering memanggilnya dengan istilah romantisme, dengan gaya manja si perbol. Iya, aku memanggilnya Iyang. Diambil dari kata Yansa dan sayang. Sudah setengah tahun lamanya kita beredukasi dalam hal bisa dibilang terlarang. Tapi rupanya jatuh cinta dan kenyamanan meluluhlantakkan batasan tersebut. Hingga hubungan yang kita jalani benar-benar sangat begitu intim. Aku sering menganggap ia seperti suamiku sendiri, dan lebih parahnya bisa dibilang lebih. Karena tuntutan rasa kadang membuat tolak ukur perasaanku padanya melebihi sosok lain yang selama ini jadi panutanku. Aku tahu satu hal, aku sadar bahwa hal itu salah besar. Tapi kembali, perasaan nyaman yang kudapati darinya, juga segala perhatian yang ia berikan padaku, berhasil meluluhlantahkan batasan tersebut. Pertama kali kita bertemu waktu itu sebelum maghrib di perempatan jalan. Hujan gerimis tiba-tiba saja turun di bawah semesta yang nampak remang-remang. Aku yang dari dulu sedikit takut dengan dingin, lantas berlari, dan kemudian berteduh di sebuah halte bus tua, di samping jalan raya yang cukup ramai. Aku duduk sendirian di sana, dalam posisi pandangan kosong, melihat rintik-rintik hujan yang turun di balik kaca jendela, yang menjadi satu-satunya kiasan kecil tempat ini. Boleh saya numpang duduk? Demikianlah Yansa berucap. Dari arah samping tiba-tiba saja tubuh kekar, tinggi, dan gaya rambut berponi itu berdiri di sebelahku. Iya silakan. Aku membalas dengan acuh. Sedikit menggeser tempat duduk adalah hal yang pertama kali dilakukan. Karena saat itu aku tidak mengenal siapa Yansa. Bisa saja dia seorang penjahat dengan modus kejahatan baru yang sudah mengincarku dari jauh, lalu berpura-pura duduk di sampingku. Setelah itu kemudian menikamku saat aku tengah lengah. Saya orang baik kok, gak perlu tegang begitu, celetuk Yansa dengan senyum yang sangat begitu manis. Hah? Kenapa dia bisa tahu isi hatiku? Batinku kaget. Lantas aku yang tercengang pun dibuat baper ketika menatap senyuman dari wajah Yansa yang sangat memikat. Dari raut wajahnya yang demikian, aku mulai menyadari bahwa Yansa sepertinya bukan orang jahat. Hingga dialog di antara kami berdua pun mulai terjalin, sembari menunggu hujan reda di saat itu. Perkenalan singkat itu membuatku terbayang-bayang, apalagi saat dimana Yansa tersenyum. Hingga sampai rumah pun bayangannya itu masih saja utuh dalam pikiranku. Aku tersenyum-senyum sendiri dan kadang merasa heran, entah bagaimana bisa seseorang yang tak kukenal sebelumnya, hanya dengan hitungan menit ia bisa langsung menyihir ingatanku. Aku merebahkan badan di atas kasur, mataku yang bundar menatap kosong ke arah langit-langit. Nafas panjang yang kuhirup mengisyaratkan lelahku. Mataku sedikit terpejam bersama bayangan Yansa yang seakan menguntil ingatanku, dalam keadaan terbuka maupun terpejam. Saat tengah menikmati senyuman manis itu, tiba-tiba saja bel rumah terdengar berbunyi. Papa? Batinku keheranan, karena tak seperti biasanya. Suamiku biasanya pulang jam 10 malam dari kantor di mana ia bekerja. Sedangkan saat ini jam di dinding baru menunjukkan pukul 7:30. Aku yang heran mencoba menghiraukan suara bel tersebut. Karena mungkin saja itu adalah kelakuan anak tetangga yang jahil. Karena memang sering seperti itu. Kelakuan anak-anak di sini memang bandel. Mereka memainkan bel hingga si yang punya rumah tergesa-gesa membuka pintu, sebelum akhirnya anak-anak itu berlari terbirit-birit. Tapi kembali, rasa penasaran lebih besar menuntunku.
hingga pada akhirnya memaksa langkah kaki ini untuk turun ke bawah dengan sedikit kesal. Dasar anak-anak, begitulah aku menggubris. Tirai yang menutupi jendela di samping pintu itu menjadi sasaran kesalku. Setelah aku mengintip dari balik jendela, ternyata tak kudapati siapapun dari arah luar. Hal tersebut menuntun langkah kakiku yang lesu untuk kembali lagi masuk ke kamar. Namun ketika hendak sampai di anak tangga yang paling atas menuju lantai 2, bel tersebut kembali berbunyi lagi. Aku yang kesal lantas mencoba menghiraukannya. Perasaan yang aneh itu kembali lagi hinggap dalam rasa penasaranku, seolah menghentikan langkah kaki dan memaksa untuk berbalik badan. Terlebih bel tersebut saat ini terdengar lebih sering lagi berbunyi. Aku menggerutu kesal, meski pada akhirnya dengan terpaksa aku menghampiri pintu dan sekaligus membukanya. Gagang pintu tersebut terdengar kubuka dengan kesalnya. Namun rasa kesal itu tiba-tiba saja hilang, diganti dengan perasaan kaget yang luar biasa bukan main. Sosok bertubuh tinggi, kekar dan berponi rapi itu berdiri di balik pintu yang kubuka. Ia kembali lagi melontarkan senyum khasnya padaku, senyum yang menjadi bayangan-bayangan sihir dalam ingatanku beberapa menit yang lalu. "Yansa," ucapku kaget. Ada yang aneh. Aku yang tidak pernah menerima tamu siapapun di jam 7 malam ke atas justru berbeda dengan kehadiran Yansa. Secara spontan aku justru menyuruh ia masuk ke dalam rumah tanpa sedikit pun rasa curiga maupun takut. Yansa yang berwajah sangat manis dan terkesan polos itu lantas mulai masuk lalu duduk di ruang tengah dengan begitu santainya. Padahal baru beberapa menit yang lalu kita saling mengenal, tapi sosok pria tersebut seperti memberi sihir. Kenyamanan juga rasa tenang tiba-tiba saja seperti memberi syarat saat kehadirannya malam ini. Lantas aku pun membuka dialog lebih dulu tanpa rasa canggung bercampur heran. "Kok kamu bisa tahu rumahku?" Pertanyaan itu terbesit begitu saja dalam ingatanku. "Aku sering lewat sini. Kebetulan tadi aku lihat kamu masuk ke sini. Jadi tidak ada salahnya kan kalau aku mampir?" Jawab Yansa dengan tenang. Jawaban tersebut seperti membuatku terbungkam, apalagi ketika aku melihat wajahnya yang santai saat mengucapkannya. "Enggak sih, cuma aku kaget aja. Ngomong-ngomong, kamu mau minum apa? Teh hangat atau kopi?" "Apa saja, selama itu tidak merepotkanmu," balas Yansa seketika, seperti mengetahui isi pikiranku. "Oke, tunggu sebentar ya." Lututku sempat membentur meja kecil yang berada di depanku. Aku terasa menjadi gugup, tak tahu kenapa, karena jika dipikir-pikir, ini adalah rumahku, sedangkan Yansa adalah tamu. Harusnya Yansa yang gugup. 2 gelas teh hangat menjadi teman di antara kami berdua malam ini. Yansa mulai bercerita tentang dari mana ia berasal, juga bagaimana ia bisa berada di Bandung. Karena Yansa sendiri adalah orang keturunan Bekasi Timur, ia merantau ke Bandung dan berprofesi sebagai guru les privat di sini. Kesehariannya berada di Bandung membuat ia merasa kesepian karena ia tak memiliki teman siapapun di sini selain rekan sesama guru di tempat bimbel ia bekerja. Dialog di antara aku dan Yansa benar-benar terkesan sangat akrab. Yansa menceritakan tempat di mana ia berasal, lalu aku membalas dengan bidang pekerjaan yang aku tekuni di sini. Tak lupa juga aku menerangkan pada Yansa bahwa aku sudah punya suami, namun belum memiliki anak. Namun jawaban Yansa yang bijaksana berhasil menyikapi penjelasanku dengan baik. "Semoga cepatnya punya momongan ya," ucap Yansa, yang kemudian segera aku aminkan. Namun obrolan singkat itu seketika harus berhenti saat suara mobil suamiku tiba-tiba saja terdengar masuk di halaman rumah. Saking nyamannya berbincang dengan Yansa, membuatku lupa waktu hingga tak terasa jam sudah menunjukkan tepat pukul 10 malam. Aku yang kaget bukan kepala, lantas menatap wajah Yansa dengan sangat cemas. Namun kembali tak ada ekspresi tegang atau was-was sedikit pun dari raut wajahnya. Wajah Yansa nampak begitu tenang, bahkan di saat suara mobil tersebut mulai terdengar berhenti di pekarangan rumah.
Sudah, silakan temui saja suamimu. Dia sudah pulang kan? Ucap Yansa dengan tenangnya. Aku yang kaget lantas mulai sedikit berlari ke arah pintu. Belum sempat aku keluar, tiba-tiba saja suamiku sudah berada di balik pintu. Wajahnya yang nampak lelah di balik kacamata bundarnya, lantas berkata padaku, "Aku capek mah, bikinin kopi ya," ucap suamiku sembari masuk ke dalam rumah. Aku yang belum sempat menjelaskan apa-apa, tiba-tiba saja dibuat lebih kaget lagi. Yansa yang tadi duduk di atas kursi, tiba-tiba saja sudah tidak ada di sana. Bahkan 2 gelas teh hangat yang tadi kubuat pun sudah tidak ada di atas meja. Malam ini aku terbaring di samping suamiku yang sudah tertidur lelap. Kedua mataku seakan tidak mengantuk sama sekali. Masih tentang Yansa, Yansa, dan Yansa. Namanya juga sosoknya seperti menjadi ingatan paling penting sekarang untuk diprioritaskan. Kemana Yansa pergi tadi? Batinku. Ia seketika menghilang begitu saja di rumah ini. Padahal sama sekali tak kudapati ia berlari ke arah luar rumah atau sembunyi di sudut-sudut ruangan rumah. Aku mencarinya berkeliling tiap sudut saat suamiku tengah mandi, tapi Yansa tak ada di sana. Bahkan 2 buah gelas yang tadi berisi teh hangat yang kubuat sudah tersusun rapi lagi di atas rak dapur, di mana gelas-gelas bersih berjejer. Sekitar jam 11:35 siang di tempat kerja. Konsentrasiku benar-benar buyar. Pekerjaanku sedikit berantakan, tak seperti biasanya. Bahkan, Pak Bandi yang merupakan atasanku di kantor ini sempat menegurku karena print out untuk laporan yang aku kerjakan telat untuk ia ambil. Pikiranku benar-benar dikuasai seutuhnya oleh bayangan Yansa. Pertanyaanku masih belum tuntas tentang siapa Yansa yang sebenarnya. Dan kenapa ia bisa menghilang begitu saja dengan begitu rapinya tanpa meninggalkan jejak secuil pun. "Hai, makan yuk," ucap Ani sahabatku mengagetkan. "Lah, emang ini jam berapa?" jawabku. "Ya ampun, Princess. Nih lihat, nih sekarang udah waktunya istirahat." Jam tangan yang dipakai Ani ia letakkan begitu dekat dengan hidungku. "Oh, sorry," balasku masih dalam bingung karena Yansa. Sore ini Ani mengajakku untuk pulang bareng bersamanya, namun aku menolaknya. Aku menolak ajakan sahabatku itu secara halus. Aku lebih memilih pulang seperti biasa, menggunakan minibus yang letak haltenya tidak begitu jauh dengan kantor tempat aku bekerja. Sekedar menenangkan pikiran, aku memasang headset pada ponselku, duduk di atas kursi minibus di bagian paling belakang, sambil mendengarkan musik lembut dari lagunya 420 yang berjudul Aku Tenang, membuat sugesti pikiranku hingga sedikit lebih tenang. Minibus yang aku tumpangi seperti berjalan begitu halus dan lembut, hingga mataku terpejam bersatu padu dengan alunan musik yang saat ini masuk di antara 2 buah gendang telingaku. Lagunya enak ya. Aku juga suka musik-musik 420, benar-benar beda dari kebanyakan musisi lainnya, ucap seorang pria yang tiba-tiba saja duduk di sampingku, lalu mengambil sebelah handset yang kupakai untuk ia masukkan di telinganya. "Yansa, kok kamu?" Jemari manis Yansa tiba-tiba saja seperti membungkam bibirku. Ia kembali tersenyum, senyumannya yang memiliki daya magic kuat untuk kupandang. "Aku juga suka 420, ucap Yansa kembali mengulang. Sebelum pada akhirnya kejadian yang membuatku berdebar dan tidak pernah kuduga sebelumnya ia lakukan di atas kursi minibus ini. Bibir kecil Yansa begitu terasa hangat di ujung bibirku. Kecupan hangat darinya itu membuatku terdiam. Meski anehnya, meskipun jantungku berdebar kencang, segalanya seisi minibus ini seperti menumbuhkan ketenangan yang tak ku mengerti dengan akal sehat, hingga aku kembali berani membalas kecupan Yansa dengan bibirku. "Lupakan kejadian tadi, aku respect, gak sengaja," ucap Yansa yang membuatku tertunduk malu. Iya, mau mampir dulu," balasku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Nanti malam," balas Yansa dengan senyum khasnya. "Hah, maksudmu?" jawabku kaget.
Nanti malam aku ke rumahmu ya, jangan menolak. Suara Yansa terdengar pelan di balik gendang telingaku, sebelum pada akhirnya tubuh ini berbalik, lalu pergi tanpa pamit, dan meninggalkanku sendiri di pekarangan rumah. Aku melihat tubuh canggung itu dengan bengong, sebelum pada akhirnya tubuh canggung itu semakin menjauh, lalu hilang ditelan cahaya temaram. Baru kali ini aku benar-benar merasa was-was dengan kata yang terakhir yang diucapkan oleh Yansa. Meski sekali lagi di lain sisi ingatanku tersihir bila berada di sampingnya, hingga aku lupa bertanya padanya sembunyi di mana ia semalam. Jam 11:13 malam. Aku merasa lega sekaligus bingung, karena sepertinya Yansa tidak jadi datang. Sedangkan suamiku yang berada di sampingku sudah tertidur begitu lelapnya. Jujur, malam ini sebagai seorang manusia biasa dan kodratku sebagai perempuan, aku merasa teracuhkan. Ada sisi kecewa ketika aku melihat suamiku tiap kali pulang kerja, lantas ia begitu saja meninggalkanku dengan tertidur lelap. Maksudku, ia tak sempat memberikan nafkah batin padaku, bahkan di saat aku sudah benar-benar berdandan begitu cantik untuknya. Aku seperti kehilangan posisiku. Aku merasa bahwa aku sudah tak lagi diprioritaskan olehnya. Meski mungkin di sisi lain aku tahu bahwa bisa saja ia suamiku kecewa padaku yang masih belum bisa memberi keturunan padanya di usia pernikahan kami yang menginjak ke 4 tahun ini. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Suara tersebut tiba-tiba saja membuat lamunanku kaget. Itu seperti suara benda jatuh di ruangan tengah. Aku berniat membangunkan suamiku, namun ketika aku melihat wajah lelahnya yang tengah tertidur lelap, aku mengurungkan niat tersebut. Aku merasa tak tega untuk membangunkannya. Untuk yang kedua kalinya suara yang berbeda tersebut terdengar kembali. Lantas aku beranjak dari tempat tidur, lalu membuka pintu kamar dan menutupnya kembali dengan pelan. Aku membawa sesuatu yang bisa kugunakan sebagai senjata. Vas bunga kecil yang menjadi kiasan di samping pintu kamarku. Aku pun mulai membawanya. Hal ini membuatku berjaga-jaga bahwa bisa saja suara yang ditimbulkan tadi itu adalah maling yang tengah masuk ke dalam rumahku. Aku mulai berjalan pelan menuruni tangga dengan sedikit merunduk, hingga pada akhirnya aku sampai di ruangan tengah. Tapi tidak ada apapun. Ruangan tengah yang biasa digunakan sebagai tempat menerima tamu masih nampak baik-baik saja, seperti biasanya. Tidak ada benda berantakan atau jejak kaki yang terlihat. Semuanya masih utuh, seperti semula. Seseorang tiba-tiba saja mendekap tubuhku dari arah belakang. Vas bunga yang kupegang hampir saja aku layangkan pada kepala orang tersebut. Namun orang tersebut seketika menyekap mulut dan menahan sebelah tanganku. Aku kan sudah janji, aku akan datang malam ini. Seru suara tersebut terdengar lembut di belakang daun telingaku. Lantas orang tersebut melepaskan dekapannya hingga aku mampu berbalik badan dengan seketika. Yansa, kamu bagaimana bisa masuk? Lewat jendela atas, ucap lantas memotong dengan cepat. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba perasaan yang aneh seperti mendorong punggungku hingga tubuh kecilku larut dalam pelukan tubuh tegap Yansa. Aku kira kamu bohong, gumamku dalam pelukannya. Kurang lebih 5 menit berselang aku larut dalam pelukannya tanpa berkata apa-apa. Belayan tangan Yansa terasa sangat begitu halus. Kurasakan di ubun-ubun kepalaku. Jujur, hal seperti ini sudah jarang kurasakan dari suamiku. Mungkin hal itulah yang membuat air mataku larut malam ini dalam pelukan Yansa. Apa yang kamu mau? Ayo kita lakukan, gumam Yansa pelan. Tapi aku... Kembali jari manis Yansa membungkam bibirku. Ketakutanmu hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Aku tahu apa yang kamu mau. Sorot mata Yansa begitu tajam menatap bola mataku yang bundar. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu? Aku membalas tatapan tajam Yansa dengan ucapan, jadi mau di mana? Senyum kecil Yansa kembali terlihat mengembang dari bibirnya. Terserah kamu, jawabku. Kembali merekatkan pelukan pada tubuh tegap Yansa
Yansa menggenggam jemari tanganku begitu erat dalam langkah kakinya, hingga kami berdua sampai di sebuah tempat. Bintang-bintang berkedip begitu banyak di atas langit. Angin dingin yang berembus seperti memberi saran bahwa kita harus segera melakukan hal itu. Malam ini, Yansa memeluk erat tubuhku di atas rumput hijau, di bawah bintang-bintang di antara hamparan luas, warna hitam semesta. Ia memulainya dengan membelai rambutku begitu halus, sebelum pada akhirnya tubuhku itu terjatuh di bawah pelukan tubuhnya. Kita berdua tak banyak bicara, hanya saling memandang, dan sudah tahu segalanya lewat pandangan kita masing-masing. Kehangatan mulai aku rasakan bermula dari bibir hingga sampai pada puncaknya. Aku mendapati apa yang selama ini aku inginkan dari tubuh lelaki lain yang secara singkat baru saja aku kenal. Tapi sikap dan tindakannya benar-benar mengisyaratkan bahwa ia benar-benar tulus melakukan hal tersebut untukku. Aku menikmatinya, menikmati jemari tangannya, kecupannya, serta hal lain yang saat ini ia lakukan di atas tubuhku. Sebelum pada akhirnya setengah jam berselang, kami berdua berhenti dalam deru nafas masing-masing, namun terikat dengan pelukan. Yansa, terima kasih atas semua ini, ucapku pelan pada telinganya yang saat ini berada di atas bibirku. Jam 4:30 sore di kantor. Beberapa minggu berlalu sudah semenjak kejadian manis di malam itu. Untuk yang kesekian kalinya aku sudah sangat sering bertemu dengan Yansa, meski hanya diam-diam. Semua itu kulakukan dengan rapi untuk menutupi hubungan gelap yang sudah sejauh ini kulakukan bersamanya. Anehnya aku tidak merasa bersalah sama sekali, meski sudah sering kulakukan hal di batas wajar bersama Yansa. Hampir tiap kali kita ketemu. Apa yang Yansa berikan padaku, semua itu seperti menutupi rasa khawatir, cemas, dan bahkan perasaan bersalah sekalipun. Semua itu benar-benar tak kudapati mencuat secuil pun dalam perasaan ini. Tumben udah beres-beres, ditunggu suami ya di rumah. Ani yang berada di sampingku nampak cengengesan. Rupanya dari tadi memperhatikan gerak-geriku. Ya gitu deh. Aku membalasnya dengan senyuman palsu. Aku tidak ingin siapapun tahu akan hubungan gelapku bersama Yansa. Sekalipun Ani adalah sahabat terdekatku yang bisa saja menjaga rahasia. Aku berpikir 2 kali untuk berkata padanya untuk urusan privasi ini. Aku duluan ya, see you. Aku melambaikan tangan padanya dengan tergesa-gesa, dan sahabatku tersebut langsung membalasnya dengan senyuman yang mengembang. Sore ini aku merasa sangat begitu girang. Aku yakin kau pun tahu apa yang menjadi alasannya. Kau benar, dia, Yansa. Sore hari ini ia mengajakku untuk jalan-jalan, dan kita berdua berjanji bertemu di halte bus tua, tempat di mana pertama kali kita bertemu. Langit yang berwarna oranye mulai kembali menghiasi suasana di kota Bandung detik ini. Aku bisa melihatnya lebih jelas di balik kaca jendela kecil dari tempat aku terduduk menunggu Yansa saat ini. Jika dulu datangnya air langit yang secara tak sengaja mempertemukan kita, hari ini berbalik. Hamparan cerah langit senja menjadi latar di mana aku tengah menunggu kedatangannya. Perasaan berdebar seringkali kurasakan, meski di ketika ini bukan untuk kali yang pertama lagi aku bertemu dengan Yansa. Kehadiran Yansa yang selalu datang secara tiba-tiba terasa lengkap dengan senyuman nasnya yang manis itulah yang membuatku selalu menunggu detik-detik kedatangan Yansa dimanapun dan kapanpun waktunya. Yansa seperti sekotak kejutan yang sengaja ditutupi rapi oleh takdir tiap harinya. Kita tidak pernah tahu apa isinya. Ia bisa kapan saja mengejutkanku dengan cara serta lain yang selalu saja berbeda yang sering ia lakukan saat bersama denganku. Tiba-tiba saja sebuah tangan menutup mataku dari arah belakang. Yansa, aku begitu santai menanggapinya karena aku tahu bahwa yang seperti ini pasti kelakuannya. Hei Yang, gak lucu tahu, ucapku kembali, tapi hampir tidak ada jawaban. Jemari tangan tersebut masih saja tidak membuka mataku yang tertutup rapat karenanya. Yang, sumpah, aku marah nih. Aku yang gampang kesel mulai sedikit menggubris.
Hingga akhirnya di belakangku orang yang kuanggap bahwa dia adalah Yansa secara tiba-tiba saja lari begitu kencangnya dari balik punggungku. Rupanya dia tidak sendirian, diikuti dengan satu orang lainnya yang juga berlari ke arah yang berlawanan. Namun sebelah kakinya yang rusuh berlari itu tiba-tiba saja tersandung kursi besi yang menjadi tempat dudukku. Hentakan tersebut terdengar cukup keras. Aku bisa melihat raut wajah yang tegang dari orang itu saat aku bangkit dan tergesa-gesa menghampirinya. Yang membuatku kaget adalah aku melihat bahwa ponsel milikku saat ini tengah berada dalam genggaman tangannya. "Copet!" teriakku seketika menggema di dalam halte bus. Namun tak kunjung dalam waktu beberapa menit saja, ia bangkit. Sebuah benda yang terlihat mengkilap secepat kilat saja ia cabut dari balik saku celana jeansnya. Sebilah pisau ia hantamkan pada sisi kanan bagian bawah perutku. Sebelum untuk yang kedua kalinya aku melihat wajah cemas dari orang tersebut, yang kemudian dia berlari kembali. Beberapa detik saja aku terpaku. Aku mulai mendapati darah merah keluar begitu derasnya dari balik baju yang aku kenakan. Tanganku yang kecil mencoba menutupi luka tersebut, namun aku kalah. Darah keluar begitu banyak di sekitaran perutku, yang kemudian membuat tubuhku bergemetar, lalu ambruk seketika di halte bus ini. Hal terakhir yang paling aku ingat adalah aku butuh Yansa saat ini. Jam 5:20 sore, apartemen Bu Revil, kamar nomor 32. Terdengar suara telepon berdering. Ponsel tersebut tergeletak begitu saja di samping ranjang. Namun dua orang yang kini tengah asik berjumbu di atas ranjang nampak acuh membiarkannya. Hingga pada akhirnya kebisingan tersebut membuat si perempuan kesal. "Siapa sih sayang? Dari tadi tuh ganggu terus." Perempuan setengah baya berambut pirang itu menggubris kesal. "Sudah sayang, biarin aja." Lelaki yang hendak membuka kancing bajunya itu mencoba menenangkannya. "Tapi aku gak bisa. Suara telepon kamu itu ganggu tahu." Ucap perempuan tersebut lebih kesal lagi. Lelaki itu kalah. Perempuan tersebut menepis tangannya. Menepis tangan pria setengah baya tersebut yang hendak membuka kancing bajunya. "Ya udah, sebentar." Brutu pria tersebut tak kalah kesalnya. "Halo?" Benar ini dengan saudara Sumirja. Balas suara di seberang telepon terdengar rusuh. "Iya saya, ada keperluan apa?" Jawabnya terdengar menggerutu kesal. Kemejanya yang sudah terbuka nampak dekat beberapa senti saja dari balik jendela apartemen saat ini. "Kami dari kepolisian ingin memberitahukan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap istri Bapak dan sekarang beliau sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat di pusat kota." Balas suara di seberang telepon terdengar tegas. "Iya, terima kasih informasinya Pak." Lelaki itu menutup teleponnya dengan perasaan acuh dan masih kesal. "Mengganggu saja." Ia bergerutu pelan. Ia pun kemudian mulai berjalan kembali menghampiri seorang perempuan berwajah murung yang menantinya di atas ranjang. "Yansa, kamu kemana saja?" Pepohonan yang rindang menyembunyikan sosok tersebut begitu rapinya. Ia terus saja berjalan, tanpa memperdulikan seorang perempuan yang saat ini berteriak setengah mati, memanggil namanya. Kau memang benar-benar, ini gak lucu Yansa. Aku kira semua yang kamu berikan, semua yang kamu suguhkan juga perhatianmu itu. Aku kira itu tulus. Ternyata kamu mempermainkan aku Yansa." Teriak perempuan tersebut semakin menjadi-jadi. Sosok pria bertubuh canggung lengkap dengan poninya itu masih saja acuh membiarkan perempuan yang saat ini tengah kesal meneriaki namanya. "Yansa!" Tubuh perempuan tersebut seperti terpaku di tempatnya berdiri. Anehnya ia tak lagi merasakan rasa sakit. Padahal secara sadar ia paham bahwa tadi seseorang menikam perutnya di halte bus. Sosok Yansa semakin menjauh dari pandangannya. Tubuhnya yang bungkuk kini seperti tertelan pepohonan yang rindang. Perempuan itu hanya bisa menangis, tiada henti memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Setelah kejadian tersebut, ia mulai merasakan sesuatu pada tubuhnya. Tubuhnya seperti bergetar.
hingga membuat matanya terbuka. Syukurlah jika kamu sadar. Seseorang laki-laki memakai sweater berwarna coklat adalah orang pertama yang dilihat olehnya. Di mana aku sekarang? Balas perempuan tersebut nampak bingung. Baiknya kamu istirahat dulu sekarang, jangan dulu bangun. Tangan lelaki tersebut mengambil bantal yang terletak di sampingnya. Sudah, kamu rebahan sekarang, jangan banyak gerak. Mata perempuan tersebut nampak sayu, menatap lelaki yang saat ini berada di sampingnya. Hingga beberapa menit berselang, ia mulai menyadari satu hal ketika lelaki tersebut tersenyum manis padanya. Yansah, kamu dari mana saja? Balas perempuan tersebut merasa lega, bercampur keheranan. Dua orang manusia tengah sibuk menikmati permainan nakal mereka di atas ranjang. Lelaki tersebut nampak begitu bergairah bercumbu dengan perempuan yang saat ini tengah berada dalam pelukannya, tanpa busana selai pun. Sedangkan si perempuan nampak begitu manja, membalas setiap kecupan yang saat ini mendarat manis di bibirnya. Mas, jangan tinggalin aku ya. Kamu mesti ingat sama janji kamu. Awas kalau sampai bohong. Bisik perempuan tersebut pada telinga lelaki yang saat ini berada dalam dekapannya. Sudah, aku janji, apapun yang kamu inginkan akan kuberi. Balas lelaki tersebut. Muncul suara arangan dari perempuan tersebut, terdengar menggairahkan bagi siapapun yang mendengarnya. Tubuhnya mulai mendarat mulus di atas laki-laki yang tadi ia dekap. Lantas kejadian tersebut berjalan dengan sangat begitu lambat. Dijatuhkan begitu pelan laki-laki yang tadi ia dekap. Perempuan itu mulai melakukan aksinya, yang dimana membuat lelaki tersebut diam dalam desahan. Hujan turun begitu derasnya, suaranya terdengar mengatup keras di balik jendela, yang saat ini berada di samping pinggir sepasang kekasih terlarang. Bau obat bertebaran di ruangan tersebut. Ada rasa tenang yang saat ini terlihat dari raut wajah perempuan itu. Kamu dari mana saja? Aku berucap pelan padanya. Aku telat, maaf. Tadi ada pelajaran tambahan di kelas privat. Balas Yansah. Tangan kekarnya terasa lembut saat ini di atas kepalaku. Aku tadi mimpi buruk tentang kamu, Yang. Jawabku terseduh. Namun Yansah hanya membalas hal tersebut dengan senyum manisnya yang mengembang. Jangan banyak pikiran. Kamu istirahat ya, biar cepat sembuh. Balas Yansah dengan tenangnya. Suara pintu di ruangan tersebut terdengar berderit, hal yang membuatku kaget. Seorang dokter berkacamata bundar baru saja masuk dan berjalan menghampiriku, yang saat ini berbaring tak berdaya di atas ranjang besi. Yang, kamu di sini aja ya, jawabku pada Yansah. Hingga beberapa detik kemudian aku benar-benar kaget. Padahal baru beberapa menit yang lalu sosok laki-laki yang kunanti itu duduk di sebelahku. Sebelum pada akhirnya Yansah tak lagi ada di sana. Derasnya hujan di balik jendela menambah kesan pilu sekaligus bingung. Apakah hanya halusinasi? Batinku. Saat beberapa menit yang lalu belayan lembut dari tangan Yansah berada di atas ubun-ubun kepala. Sudah aku transfer ya? Lelaki yang tadi berada di kamar apartemen nomor 32 tersebut berjalan pelan menuruni anak tangga menuju arah bawah. Terima kasih sayang. Perempuan yang berada di sampingnya mencubit manja lelaki itu. Ya sudah, aku pulang dulu. Nanti ku telepon lagi. Seru lelaki itu yang mulai keluar dari apartemen tersebut menuju mobil miliknya. Oke sayang, hati-hati di jalan ya. Teriak si perempuan begitu manjanya. Lelaki setengah baya tersebut membalasnya dengan senyum puas di balik kaca jendela mobil Pajero putih yang ia kendarai. Raut wajahnya yang nampak girang itu seperti menandakan bahwa tak ada beban yang menanti kepulangannya. Hingga suatu hal membuat ia terkejut. Tak kalah terdengar suara orang berdayam di balik punggungnya. Siapa kamu? Bentak pria setengah baya itu begitu kaget. Namun sosok pria bertopi coklat tersebut hanya membalasnya dengan tersenyum kecut. Pria bertopi coklat itu menyembunyikan sorot matanya yang tajam di bawah topi yang ia kenakan. Turun kamu dari mobilku,
Atau saya telepon polisi sekarang juga. Kembali pria setengah baya itu membentaknya dalam gugup. Seketika pria bertopi coklat itu begitu cepat mengeluarkan tali tambang dari punggungnya. Tali tambang yang ia genggam seketika ia ulur ke depan. Kejadian itu begitu cepat, hingga sekejap mata saja pria setengah baya yang mengendari mobil tersebut ia cekik. Erangan seketika terdengar dari mulutnya. Tangan pria setengah baya itu nampak meronta-ronta. Kakinya mencoba ia julurkan ke arah depan untuk menginjak pedal rem. Tangannya pun tak kalah demikian. Sebelah tangannya mencoba menggapai rem tangan mobil tersebut. Namun sayangnya pria bertopi coklat yang saat ini mencekik lehernya dengan kencang, menarik paksa tali tambang tersebut, hingga tubuh si pemuda itu terpelanting ke belakang. Mobil Pajero putih itu mulai berjalan tak karuan di atas aspal jalan. Jalanan saat ini terlihat begitu lenggang sebelum pada akhirnya bunyi debukan keras terdengar. Mobil Pajero itu menghantam pembatas jalan hingga berguling ke arah samping kanan dengan tragisnya. Pecahan kaca seketika berbucah. Mobil itu terus berguling-guling hingga pada akhirnya berhenti saat membentur pohon pinus yang rindang di samping jalan. Sebaiknya ibu istirahat dulu sambil menunggu kedatangan suami ibu, ucap dokter tersebut setelah mengganti air infus yang saat ini terpampang di atas kepalaku. Terima kasih dok, balasku, yang kemudian mengiringi kepergian dokter tersebut dari ruangan ini. Aku masih beruntung terluka tidak begitu parah. Luka tusukan di perutku masih dikatakan aman, tidak sampai menembus usus. Namun meski demikian, rasa nyeri masih sedikit ada. Meskipun di lain sisi pikiranku masih sedikit kebingungan, mengingat kemana Yansa pergi saat tadi. Memikirkan Yansa sudah menjadi kebiasaanku akhir-akhir ini. Entah kenapa meskipun tadi ia mengecewakanku karena datang telat dan pergi begitu singkat. Seisi hati ini seperti tidak menerima untuk membenci Yansa. Aku malah semakin berharap lebih dibuatnya. Aku berharap Yansa datang lagi ke sini. Meskipun kejadian beberapa menit yang lalu belum ku mengerti. Karena satu-satunya yang aku rasakan cuma satu. Bahwa tadi itu benar-benar Yansa secara nyata. Sisa-sisa lembut belayannya itu masih kurasakan. Bahkan senyum manis di balik topi coklatnya itu pun masih kuingat betul. Udah pergi dokternya. Seruan itu terdengar di bawah ranjang yang saat ini ku diami. Ih, Yansa, kamu? Balasku refleks saat menengok ke bawah. Untuk kesekian kalinya dibuat kaget, bercampur lega. Pria bertopi coklat itu malah membalasnya dengan senyum yang sedari dulu mampu meluluhkan perasaan bagi siapapun yang memandangnya. Iyang, kamu ngapain di sana? Melihat Yansa yang berada di bawah ranjang, aku begitu kaget. Sembunyi, kalau dokter itu tahu bakalan berabe. Jawab Yansa begitu tenangnya. Tubuh canggung itu terlihat mulai keluar, merangkak dari balik ranjang. Memangnya apa hubungannya dokter itu sama kamu? Toh dia kan... Shh, potong Yansa. Mana lukamu? Ucapnya kembali. Hah? Untuk apa? Balasku heran. Sudah, mana lukamu? Kali kedua Yansa berucap demikian. Baiklah, ini. Jawabku sembari menggulung ke atas bagian bawah kaos polosku. Yansa tidak banyak bicara. Ia hanya menempelkan sebelah telapak tangannya pada luka di perutku. Kamu ngapain, Yang? Tanyaku yang masih belum mengerti dengan apa yang dilakukan olehnya. Sudah, jawab Yansa pelan. Sudah, balasku heran. Tubuh jangkung Yansa terlihat berdiri lalu berjalan meninggalkanku. Sedangkan pandangan mataku hanya bisa menatap heran apa yang dia lakukan di balik punggungnya yang sedikit bungkuk itu jika diperhatikan. Iyang, kamu kemana? Teriakku. Kunci pintu. Beberapa detik saja Yansa menjawabnya singkat. Aku tidak mengerti dengan apa yang ia lakukan. Hanya menyentuh pintu tersebut sebelum pada akhirnya terdengar bunyi yang cukup keras. Sudah, percayakan sekarang, ucap Yansa yang mulai berjalan mendekat. Kamu kenapa sih? Shh.
Seru Yansa untuk yang kedua kalinya, sedikit lebih jauh bergumam di depan mataku. Jawab, kamu kenapa Yang? Aneh deh. Gumamku sembari memandang kedua matanya yang terlihat tajam dan dingin di bawah topi coklat yang ia kenakan. Sudah kan, gak sakit? Yansa mengucapkan kata tersebut dengan tenang, seolah tanpa beban. Aku baru menyadari bahwa selang imbusan yang tadi melilit pergelangan tanganku sudah Yansa buka tanpa rasa sakit. Kok bisa sih? Batinku. Lihat lukamu juga. Ucap Yansa seolah tahu apa yang aku ucapkan dalam hati. Hah? Aku lebih heran lagi ketika aku dapati perban tersebut sudah menghilang. Lukanya pun sudah tidak ada. Perutku kembali utuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana bisa? Kamu gak perlu tahu, karena aku tahu apa yang kamu inginkan. Gumam Yansa begitu lembut pada telingaku. Yansa memeluk tubuhku begitu erat, seolah-olah tahu bahwa aku tidak ingin kehilangannya. Jika kamu tahu, kenapa tidak kamu lakukan sekarang? Aku membalas bisikannya, tangan pun mengikuti tangannya. Tubuh tegap Yansa kini juga berada dalam dekapanku. Sudah kuduga, kamu tak akan menolak. Dasar gadis nakal. Aku bisa melihat senyum Yansa sedikit di balik bauku. Sebelum pada akhirnya, di ruangan ini ia dengan pelan menjatuhkan tubuhku di atas ranjang. Kecupan bibirnya yang hangat untuk kesekian kalinya kurasakan. Sedangkan di luar sana, hujan kembali turun. Setelah sesaat yang lalu, tak lagi terdengar. Lengkap sudah hari ini, hilang sudah 1000 pertanyaan dalam benakku. Semua itu terganti dengan perasaan nikmat yang saat ini sedang Yansa lakukan di atas tubuhku. Aku mendesah pelan di bawah telinganya, sedangkan Yansa tersenyum kecil, seolah-olah puas dengan apa yang ia lakukan. Kami berdua bergelut dengan kenikmatan duniawi di tempat ini, di balik hujan di luaran sana. Dan tentunya dingin seperti diusir paksa dari tubuh kita berdua, meskipun saat ini kami berdua berada dalam keadaan telanjang, tanpa busana. Mobil Pajero putih tergeletak dengan posisi terbalik di bahu jalan, sedangkan darah merah mulai keluar dari balik jendela mobil yang berserakan kacanya. Sesaat kemudian, aparat kepolisian segera datang ke TKP. Polisi juga kerumunan masyarakat yang hadir mengetahui siapa yang berada di dalam mobil Pajero putih tersebut. Dia adalah Pak Sumirja, salah satu direktur utama di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Salah seorang polisi bertubuh gempal itu menarik tubuh Pak Sumirja yang saat ini terimpit badan mobil. Tak ada yang mengetahui secara pasti apa penyebab kecelakaan tersebut. Sebagian saksi hanya melihat mobil tersebut melaju secara zigzag sebelum pada akhirnya membentur pembatas jalan, lalu terguling. Dia masih hidup. Cepat panggil ambulan, teriak salah satu polantas yang kedua tangannya tengah bersimbah darah. Terdengar erangan cukup keras dari mulut Pak Sumirja, sedangkan darah nampak keluar begitu banyak dari dada sebelah kanannya yang nampak bergelombang tak rata. Semua orang yang berkerumun di tempat tersebut nampak bergidik melihat kejadian itu. Ada yang dengan sengaja merekam semua ini dengan ponselnya. Ada yang juga maju mendekat ke depan, hanya untuk sekedar melihat. Kamu mau ikut aku? Ucap Yansa dalam pelukannya. Ikut? Kemana? Tanyaku heran. Tubuhku yang berkeringat nampak berbeda dengan tubuh Yansa yang dingin-dingin saja. Bahkan setelah aku terduduk dan hendak memakai baju serta celana di sampingnya. Ke sebuah tempat yang hanya ada aku dan kamu, ucap Yansa, yang sepertinya sangat suka memberiku teka-teki. Iyang, kedua jemari tanganku memegang pipinya yang puntar itu. Kamu masih inginnya? Tanyaku. Pertanyaan yang jika dipikir justru nampak membuatku terlihat bodoh. Tidak, hari ini aku puas, potong Yansa. Aku cuma ingin kamu untukku, gumam Yansa pelan. Bibirnya seperti menari-nari riuh di depan mulutku. Sayang, ucapannya dipotong Yansa kembali sebelum aku berucap. Selamanya, jawab Yansa kembali dalam senyumnya.
Selamanya? Jawabku heran. Iya, selamanya. Apa kamu mau? Balas Yansa kembali. Sayang, memangnya kita mau kemana sih? Yansa tidak terlihat menjawab pertanyaanku. Ia hanya membelakangiku dengan punggung-punggungnya untuk beberapa menit saja. Sebelum pada akhirnya ia kembali berbalik badan dan membawa sebilah cutter. Itu untuk apa? Untuk keabadian, seru Yansa memotong. Maksudmu, kau mau ikut aku atau tidak? Yansa meneruskan ucapannya. Kedua matanya nampak lebih tajam lagi melihat mataku yang bundar. Maksudmu apa? Jawabku bingung. Putuskan urat nadimu, gumam Yansa pelan. Hah? Apa kamu gila, Yang? Kamu kenapa sih? Jawabku berada di ambang cemas kali ini. Kamu sakit atau ada masalah? Kembali 100% tidak percaya bahwa Yansa berucap demikian. Aku serius, tidak sedang bercanda. Kamu mau ikut aku atau tidak? Kali ini genggaman tangan Yansa yang kekar berada dalam genggamanku dengan sebilah cutter di tangan sebelah kirinya. Yang, kamu kenapa sih? Sakit? Aku menggubris, namun terlambat. Aku seperti tidak mempercayainya dengan apa yang Yansa lakukan padaku saat ini. Darah merah mulai berjatuhan pelan ke atas ranjang rumah sakit yang bersprei hijau itu. Pergelangan tanganku terasa dingin. Aku mulai melihat Yansa yang berada di depanku dengan raut wajah yang cemas. Aku terus memandanginya. Sebelum pada akhirnya mataku sudah tidak kuat lagi untuk melihat senyum khasnya. Tubuhku yang kecil seperti tak kuasa lagi menahan beban tubuhku sendiri. Apalagi jika lo melihat darah. Aku paling takut dengan darah. Hingga hal tersebut membuatku lupa akan segala hal yang saat ini tengah Yansa lakukan padaku. Dokter yang berada di ruangan bawah nampak tergesa-gesa setelah seorang bapak-bapak setengah baya itu dikeluarkan dari ambulan. Cepat bawa, cepat, sebelum terlambat, seru pengemudi ambulan yang membuat para perawat di ruangan itu panik. Tubuh Pak Sumirja yang tidak sadarkan diri mulai diangkut di atas ranjang besi beroda. Darah masih membanjiri sekitaran dada hingga kakinya. Bahkan ketika tubuhnya itu perlahan mulai memasuki sebuah ruangan dingin yang diliputi oleh bau obat yang menyengat. Seorang dokter nampak tergesa-gesa masuk ke ruangan bertuliskan UGD tersebut. Karena ia tahu saat ini siapa yang berada di ruangan itu. Pasiennya yang tengah kritis kali ini bernama Pak Sumirja, salah satu pemimpin perusahaan besar di kota Kembang. Lekas, hubungi keluarga terdekat, ucap salah seorang dokter kepada perawatnya saat keluar sesaat dari ruang UGD tersebut. Sebelum akhirnya ia kembali masuk dan menutup pintu ruangan tersebut rapat-rapat. Maaf Pak, pintu ruangan kamar nomor 12 tidak bisa dibuka, ucap salah satu perawat kepada satpam yang saat ini tengah bertugas di halaman rumah sakit. Baik Bu, saya segera ke atas, jawabnya tegas. Ruangan tersebut adalah ruangan di mana si tokoh utama tengah dirawat. Suster tersebut sampai beberapa kali mengerutkan dahinya ketika hendak mencoba membuka pintu ruangan tersebut beberapa kali. Yang ini Bu, satpam tersebut saat ini berada di depan pintu kamar bernomor 12 itu. Iya, benar Pak. Setengah paksa satpam tersebut membuka pintu besi itu saat ia mengetahui bahwa hal ganjil tengah terjadi pada si pasien di dalam sana. Tangannya yang kekar itu beberapa kali mengetuk pintu ruangan tersebut dengan kerasnya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya bongkar paksa pun ia lakukan. Menghadapi firasat yang tidak enak itu, si satpam membawa sebilah linggis panjang. Ia mendobrak sisi kanan serta kiri ruangan tersebut. Di sampingnya si perawat nampak bingung dengan raut wajah yang cemas. Ia meyakini bahwa hal buruk yang saat ini ia rasakan demikian pula dirasakan oleh si satpam. Semua itu terlihat dari bagaimana cara ia membuka paksa pintu ruangan tersebut. Suara dari pintu yang dibuka paksa itu terdengar cukup keras. Daun pintu sebelah kiri tersebut berhasil dijebol hingga membuat mereka berdua bisa melihat keadaan si pasien di dalam dengan kontras. Hal tersebut membuat si perawat dan si satpam begitu panik.
Tak kalah darah merah telah membalut penuh seisi ranjang. Ditambah lagi sebuah benda tajam nampak tergeletak begitu saja di bawah tangan si pasien perempuan tersebut. "Yang, kita di mana?" Tanyaku bingung pada Yansa yang saat ini berjalan sedikit lebih depan, di depanku. Di sini, hamparan padang rumput hijau nampak begitu mengepak luas. Hampir tidak ada pepohonan yang nampak. Semuanya diliputi oleh hijaunya rerumputan, juga langit yang nampak berwarna biru cerah. Langkah kakiku yang berjalan ke depan mengikuti Yansa terdengar bergemerasak ketika telapak kakiku yang telanjang itu menginjak lembut setiap helai demi helai rumput yang berada di samping, depan, belakang, dan setiap sudut pandangan yang aku lihat. "Ini rumahku," gumam Yansa. Namun terdengar jelas sekali suaranya, seolah-olah diterbangkan oleh angin, hingga merasuk ke dalam telingaku. "Rumahmu? Mana rumahmu, Yang? Aku ingin..." "Di depan sana," balas Yansa memotong. Sebelum aku hendak meneruskan pembicaraanku, yang terlihat hanya sebuah pohon tua yang berukuran tinggi dan berdaun lebat. Dedaunan pohon itu nampak bergoyang-goyang tertiup angin sepoi-sepoi, yang juga sama halnya mengayunkan rambutku, juga rambut Yansa. "Pohon? Bukan," jawab Yansa cepat. "Lalu?" tanyaku heran. "Itu rumahku," balas Yansa sedikit lama kali ini. Aku tidak mengerti, tiba-tiba saja kakiku yang telanjang ini seperti terdorong sesuatu yang tidak terlihat, hingga kedua tanganku dari arah belakang memeluk erat punggung Yansa yang sedikit bungkuk itu. Desir angin yang perlahan berembus seperti mengisyaratkan aku bahwa merekalah yang membuatku demikian. "Iyang?" tanyaku di balik punggungnya dengan pelan. "Di mana ini?" ucapku kembali. "Aku salah," ucap Yansa membalas pertanyaanku dengan gamang. "Maksudmu?" Aku mulai merasa heran. Teriakan Yansa terdengar menggema luas di padang rumput ini. "Kamu kenapa?" Aku yang berada di balik punggungnya lantas berlari ke arah depan. Hal yang belum pernah kulihat, detik ini kulihat juga. Raut wajah Yansa yang jauh berbeda drastis dari ketika selama ini aku mengenalnya. Wajahnya nampak cemas. Air mata berjatuhan dari balik matanya yang kecil itu. Bibirnya terlihat sembuh, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. "Kamu kenapa, ya?" Sebelah tanganku mencoba merangkul bahu Yansa dengan tenang. "Aku salah," ucapnya pelan di balik air mata. "Apa? Apa yang salah, Yang?" tanyaku lebih heran lagi. "Pulanglah," gumam Yansa pelan. "Maksudmu?" "Pulang," teriak Yansa di depanku sebelum aku meneruskan pembicaraanku. "Kamu kenapa?" jawabku yang mulai terbawa emosi. Aku bisa melihat lebih jelas lagi matanya yang kecil, dan air mata yang berjatuhan di pipinya itu nampak berkeming bening. Rasanya ingin sekali aku menyapu air matanya dengan jemari tanganku. Namun rasanya semua tubuhku ini terpaku kaku di hadapannya. Aku hanya bisa memandangi kedua mata Yansa yang saat ini balas menatap sedih kedua mataku di hadapannya. Tak terasa, air mataku pun ikut berjatuhan pelan. Perlahan tubuh Yansa terlihat mulai mendekat. Ia berjalan pelan ke depan tubuhku yang saat ini tengah terpaku menatapnya. Yansa kali ini memeluk tubuhku begitu erat. Pelukan yang sangat hangat namun terasa aneh. Pelukan ini bukanlah pelukan biasa yang sering Yansa lakukan pada tubuh kecilku. Ini berbeda dari pelukan-pelukan dari yang sudah terlewati sebelumnya. Bahkan ketika tanganku hendak memeluk balas punggungnya, air mata Yansa yang dingin terasa berjatuhan di atas bahuku. "Jaga dirimu baik-baik ya," gumam Yansa di balik telingaku. "Kamu mau kemana?" jawabku bingung. Namun tak ada lagi kudapati jawaban darinya. Perlahan dengan itu, pelukan Yansa mulai tak lagi terasa dengan hangat. Aku hanya memejamkan mataku sesaat. Setelah aku sadar bahwa Yansa tak lagi memelukku, aku mendapati diriku berada di ruangan gelap sendiri, dalam keadaan bingung, sepi, dan tanpa teman. Bau obat serta-merta tercium di balik hidungku. Aku mendapati diriku kembali terbaring di atas ranjang rumah sakit. Di sampingku,
Seseorang yang tak asing kulihat, nampak sama halnya terbaring dengan balutan perban di sekitar dada hingga pahanya. "Papa?" tanyaku dalam hati, sebelum Ani yang rupanya berada di sudut lain datang menghampiri. "Hei, kamu sudah sadar? Istirahat dulu, jangan banyak bergerak," ucap Ani padaku. "Kenapa? Ada apa dengan suamiku?" balasku. "Tenang, ya tidak apa-apa kok. Kata dokter tadi Om Sumirja, kecelakaan mobil di jalan raya. Sekarang kamu istirahat lagi ya." Senyum Ani terlihat mengembang di wajahnya yang kecil, yang membuatku sedikit lebih tenang. Aku kembali merebahkan kepalaku di atas ranjang dengan 1000 pertanyaan yang berputar-putar dalam pikiran. Salah satunya adalah pelukan Yansa, serta hal terakhir yang ia lakukan padaku. Seminggu dari kejadian itu, pada akhirnya aku bisa kembali pulang ke rumah bersama suamiku. Hari itu semua benar-benar terlihat berbeda. Musibah yang menimpa kami berdua seolah sebuah jalan bahwa kita harus seperti itu lebih dulu sebelum mendapatkan hal lain yang membuat segalanya jadi lebih baik. Suamiku berada di depanku. Ia mulai berucap jujur padaku dengan raut wajah seolah merasa sangat menyesal dengan apa yang selama ini ia lakukan pada hidupnya, terutama padaku. Awalnya aku sempat tidak percaya, sekaligus tidak terima atas penjelasan yang dijabarkan sedemikian detail oleh suamiku tersebut. Namun setelah dipikir-pikir kembali, akhirnya aku menerima segalanya. Toh aku sendiri pun melakukan hal yang demikian, sama dengannya, di belakangnya. Hanya saja tidak kuceritakan padanya. Bukan berarti aku takut, namun jika kuceritakan padanya tentang masa-masa di mana aku bersama Yansa, rasanya suamiku tidak akan percaya. Mengingat banyak hal yang dibuat oleh Yansa untukku, benar-benar berada di ambang batas logika. Jadi bagaimana? Masihkah ada kesempatan untuk memperbaikinya? Atau kamu sudah merasa bahwa tingkahku sudah terlalu? Ucap suamiku dengan raut wajah penyesalannya. Aku tidak bicara seperti apapun di hadapannya, selain berjalan pelan, lalu duduk di sampingnya. Kepalaku yang kecil mulai kusandarkan di baunya, lalu kutatap wajah suamiku yang nampak cemas tersebut. "Kita perbaiki segalanya dari awal ya," jawabku pelan dengan bibir yang tersenyum kecil. Beberapa bulan berlalu, aku tidak lagi mengingat Yansa. Entah kenapa perasaan rindu tersebut seperti perlahan berdesir sirna dalam hatiku. Saat ini seseorang yang secara nyata membuatku bahagia adalah suamiku. Dan kebahagiaan kami terasa lengkap saat beberapa minggu kebelakangan sebuah berita dari rumah sakit memberi kabar bahwa aku telah mengandung anak pertamaku. Hal tersebut membuat suamiku begitu girang tidak kepalang, berlebih saat aku mengabarinya. Sikapnya, tingkah lakunya, serta ucapannya, segalanya berubah. Itu yang aku dapati dari suamiku saat ini. Pagi ini, seperti biasanya, sebelum berangkat kantor, suamiku terlebih dahulu mencium calon anaknya ini dengan mesra. Ia melarangku untuk bekerja. Ia menyuruhku untuk keluar dari perusahaan tersebut. Atau secara garis besar, ia menyuruhku untuk fokus menjaga calon anaknya ini. Hal itu kulakukan dengan sangat lapang padanya. Kebiasaan suamiku sebelum berangkat kerja adalah sarapan, minum kopi, dan membaca koran. Sampai pada sebuah koran yang tergeletak tanpa sengaja di atas meja. Pagi ini membuatku sedikit kaget. Seorang mayat laki-laki yang merupakan anggota aktivis pejuang masyarakat kecil. Pagi ini ditemukan tepat di sebuah pohon besar, di mana bersampingan dengan halte bus, tempat aku bertemu Yansa pertama kali. Jasad lelaki tersebut ditemukan terkubur sudah beberapa lama ini. Hal tersebut dicurigai pertama kali oleh seekor anjing pelacak milik dari aparat kepolisian. Yang lebih membuatku kaget adalah kartu identitas dari si korban, lengkap dengan nama panjang serta fotonya. Dia adalah Yansa. Itulah akhir cerita dari Selingkuhanku Bukan Manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.